Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya dari alur cerita Battle Trog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, tim Fearless yang telah memasuki fantasi ketiga dari kompetisi alam dunia ini, saat ini mereka bertemu dengan tim Guyan Protoss. Kakak Chang'an, orang utan ini sangatlah kuat, ucap dari salah satu orang anggota tim Guyan Protoss. Kita benar-benar terjebak di sini, jawab dari Zhou Chang'an. Seluruh hutan ini tampak bergetar. Sepertinya binatang buas ini sudah tersebar di seluruh area hutan ini. Untuk sementara waktu, Guyan Protoss terjebak di dalam lautan binatang buas saat ini. Dengan kekuatan mereka, tidak mungkin untuk mengalahkan gelombang binatang buas seperti ini. Aku tidak menyangka, para binatang ini menjaga pohon roh sumber 8 harta itu, ucap dari Zhou Chang'an. Di sana ada pohon yang lebih besar dari semua pohon. Dan itu adalah pohon besar dengan harta berwarna. Di atas pohon itu ada buah roh sumber warna-warni. Lalu bagaimana sekarang? Tanya dari Jin Chantao. Semua orang harus berkumpul kali ini. Dan kita harus mundur dulu, ucap dari Zhou Chang'an. Dia sadar bahwa tidak mungkin untuk maju sekarang. Dan sekarang dia harus keluar dulu dari masalah ini. Baiklah kalau begitu, ayo kita segera pergi, ucap dari Zhou Chang'an kepada semua orang. Lucy dan orang itu pun bergegas dan mereka akan melarikan diri. Namun para binatang ini tidak membiarkan mereka pergi dengan mudah. Beberapa serigala raksasa pun langsung menyerang mereka. Serigala-serigala itu pandai bekerja sama. Beberapa serigala dengan cepat menutup semua rute yang akan dilewati oleh tim Guyan Protoss. Pada saat yang bersamaan, seekor orang utan langsung mengangkat batu yang sangat besar dan membantingnya ke arah tim Guyan Protoss. Chang'an, Wen Kai, dan juga Jin Chantao langsung bersiap melihat itu. Sumber gas abadi mereka pun langsung keluar dan berubah menjadi penghalang api yang sangat besar. Buah, batu besar itu pun hancur saat menghantam penghalang api dari mereka, sehingga menciptakan ledakan yang begitu besar. Akan tetapi pada saat yang sama penghalang api itu juga pecah. Dan kerikil yang disebabkan oleh ledakan itu akhirnya menghujani tim Guyan Protoss. Anggota tim Guyan Protoss pun dengan cepat mengelak. Pada saat yang sama formasi mereka telah terganggu oleh kerikil-kerikil itu. Apakah kita akan mati di tangan binatang buas seperti ini? Tampaknya aku harus menggunakan senjata rahasia aku di tempat ini, ucap dari Zhou Chang'an. Zhou Chang'an yakin bahwa selama orang utan ini mati, gelombang serangan binatang buas ini pun akan berhenti. Tetapi ini hanyalah tebakannya saja. Namun ini adalah satu-satunya harapan mereka. Tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Dan semoga saja tebakannya benar. Lalu ratusan binatang buas ini menyerang Guyan Protoss. Semua orang pun bersiap. Kita harus berjuang keras sepertinya, ucap dari Zhou Chang'an. Nyala api pun terus naik dari atas kedua jarinya. Ini adalah senjata rahasia api suci yang penuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Dia lalu menatap ratusan binatang buas di depannya. Namun ketika Zhou Chang'an ingin menyerang, ada suara naga yang tiba-tiba terdengar. Dan semua binatang buas itu yang akan menyerang tiba-tiba berhenti. Mata mereka pun langsung tercengang. Saat tim Guyan Protoss melihat ke arah langit, ada bayangan-bayangan besar yang menyelimuti mereka semua. Ternyata itu adalah wujud naga dari Longyan. Tim Fearless, ucap dari Jin Chantao. Saat Longyan mendarat dan berdiri di depan tim Guyan Protoss, binatang buas di sekeliling mereka pun akhirnya menggigil ketakutan. Bahkan orang utan yang sebesar itu pun tidak berani menatap Longyan. Maaf, sepertinya aku sedikit terlambat kali ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan,
kenapa kamu ada di sini? Tanya dari Zhou Chang'an. Kenapa kamu menanyakan hal yang seperti itu? Bukankah kita di sini untuk tujuan yang sama? Jawab dari Xiaoyan. Lalu kemudian Zhou Chang'an menggaruk kepalanya dengan sedikit canggung. Dia awalnya ingin menyerang dengan kekuatannya sendiri. Akan tetapi sekarang Guyan Protoss telah berhutang budi kepada tim Fearless. Jika bukan karena Xiaoyan dengan tim Fearless-nya, mereka pasti sudah dilahap oleh para binatang buas itu. Oh ya, apakah kalian juga mendapatkan informasi yang sama sepertiku mengenai tempat ini? Tanya dari Xiaoyan. Zhou Chang'an pun berasumsi bahwa Xiaoyan pun tahu keberadaan Fire Heart, yaitu api di dasar laut. Oh Xiaoyan, mari kita bicarakan ini nanti. Lebih baik kita usir dulu para binatang buas ini, ucap dari Zhou Chang'an. Ya, walaupun dikelilingi oleh para binatang buas, Xiaoyan masih saja tetap terlihat santai dan acuh tak acuh. Guyan Protoss pun akhirnya khawatir jika Xiaoyan tiba-tiba membelot dan mereka semua akan mati di sini oleh para binatang buas. Akhirnya Long Yan pun mendesis dan binatang buas di sekitarnya pun segera pergi dari sana. Xiaoyan, dari mana kamu datang? Tanya dari Zhou Chang'an. Kami datang dari daerah beracun di sebelah sana, jawab dari Xiaoyan. Sepertinya tempat ini lebih luas dari apa yang kita pikirkan, ucap dari Zhou Chang'an. Xiaoyan berpikir sepertinya Zhou Chang'an sengaja mengganti topik pembicaraan. Lalu Zhou Chang'an melihat ketidakpuasan di wajah Xiaoyan dan dia pun berkata dengan terengah-engah. Aku pikir informasi itu hanya diketahui oleh kita, karena tidak banyak tim yang masuk ke cermin ke-9 ini. Dan Heart Flame bukanlah sesuatu yang bisa diambil dengan mudah, ucap dari Zhou Chang'an. Oh ya, apa kamu tahu apa yang perlu kita persiapkan untuk menemukan Heart Flame ini? Ucap dari Xiaoyan. Sejauh yang aku tahu, setidaknya kita harus menyiapkan 3 ramuan untuk menemukan Heart Flame ini. Tetapi itu tidak bisa dibuat oleh alkemis biasa. Sekarang aku hanya memiliki 2 jenis ramuannya saja. Akan tetapi dengan keterampilan alkemismu, ramuan terakhir mungkin akan sangat sulit untuk disempurnakan, ucap dari Zhou Chang'an. Kalau begitu aku akan mencobanya, jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan, masing-masing dari ketiga jenis ramuan ini membutuhkan puluhan ribu bahan obat. Ini bukan pemurnian yang sangat sederhana. Setidaknya butuh 3 alkemis untuk menyelesaikan ini, jawab dari Zhou Chang'an. Tim kami memiliki 2 alkemis. Apakah dari timmu ada seseorang alkemis lagi? Tanya dari Xiaoyan. Jin Chantao adalah seseorang alkemis. Meskipun dia bukanlah alkemis terbaik dari Guyan Protoss, bakatnya cukup hebat, jawab dari Zhou Chang'an. Lalu Jin Chantao pun melangkah maju. Teknik pemurnian Zhou Chantao saat ini telah mencapai kesakralan tingkat kedua, ucap dari Zhou Chang'an. Kesakralan tingkat kedua. Xiaoyan pun sedikit bingung mendengar itu, karena nama itu terlalu aneh untuk Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang tampak bahkan tidak pernah mendengar nama atau gelar seperti itu, Zhou Chang'an pun tersenyum. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk menjelaskannya. Setelah itu, Xiaoyan pun bersiap untuk memulai menyempurnakan ramuan itu. Namun buah-buahan di pohon roh Baboyuan menarik perhatian mereka. Pohon ini memiliki 12 roh Baboyuan. Ini jarang terjadi, ucap dari Zhou Chang'an. Ding Yue pun akhirnya mendekati dan melihat pohon itu. Ding Yue yang mendekati pohon itu, dia pun lalu berkata, luar biasa. Padahal pohon ini hanya bisa berbuah setiap 5 juta tahun saja. Kabarnya buah ini memiliki efek yang sangat aneh. Setiap yang memakannya memiliki peluang untuk meningkatkan kekuatan tubuh manusianya. Banyak orang yang mengidam-ngidamkan buah ini untuk mendapatkan kekuatan, ucap dari Ding Yue. Seberapa efektif buah ini dalam meningkatkan kekuatan fisik? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zhou Chang'an pun lalu berkata, itu tergantung keberuntungannya. Jika mereka beruntung,
bisa saja meningkatkan sampai 1 atau 2 bintang. Dan jika tidak beruntung, buah ini tidak akan berefek apa-apa kepadanya. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berkata, buahnya ada 12 saja ya. Kita mungkin bisa mendapatkan hasil yang bagus dari buah ini. Akan tetapi tim kita jumlahnya lebih dari 12. Jadi tidak semua orang akan bisa mengkonsumsi buah ini. Mendengar itu, Zhou Chang'an pun berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan memberikan tim Guyan Protos buah itu. Aku hanya bercanda. Aku akan memberikan kalian 3 buah dan sisanya 9 buah untuk tim kami. Karena banyak dari tim kami yang perlu meningkatkan kekuatan mereka. Dan aku akan berharap kalian memaklumi itu, ucap dari Xiaoyan. Meskipun begitu, Xiaoyan masih bingung. Karena jumlah anggota tim Fearless sendiri beranggotakan 17 orang. 9 buah jelas tidak akan cukup untuk tim Fearless. Di sisi lain, Zhou Chang'an terkejut. Dia bertanya-tanya, apakah Xiaoyan tidak menyadari betapa berharganya buah itu? Atau Xiaoyan memang orang yang terlalu baik? Kemudian tim Fearless pun mengundi nama-nama siapa saja yang akan mendapatkan buah ini. Setelah pengundian selesai pun, 9 buah ini didapatkan oleh Xiaoyan, Zhenny, Ziying, Long Xitian, Jing Wuchen, Strom, Long Yan, Lang Tian, dan juga Qianning. Xiaozan yang tidak mendapatkan buah itu, dia merasa kecewa. Sialan, padahal aku penasaran dengan rasanya. Qianning, beri aku sedikit ya. Ucap dari Xiaozan. Mendengar kata-kata itu, Qianning pun akhirnya memberikan buah itu kepada Xiaozan. Dan Xiaozan pun terlihat nampak bahagia. Ini ambil saja untukmu, ucap dari Qianning. Benarkah itu? Terima kasih banyak Qianning, ucap dari Xiaozan. Ibu, buah ini tidak akan berguna bagiku. Aku akan memberikannya kepada ibu saja, ucap dari Long Yan kepada King Mu'er. King Mu'er tidak mendapatkan bagian dari buah itu. Dia pun lalu menyerahkan buah itu kepada King Mu'er. Setelah beberapa saat, Xiaoyan lalu memandang ke arah Zhou Chang'an dan berkata, mari kita mulai untuk menyempurnakan ramuannya, ucap dari Xiaoyan kepada Zhou Chang'an. Zhou Chang'an pun lalu mengangguk mendengar itu. Pada saat ini, Lang Tian, Xiaoyan, dan juga Jin Chantao berdiri di depan. Baiklah kalau begitu, 1 obat utama dan yang kedua obat supporting. Jadi, siapa yang akan membuat obat utama di tempat ini? Tanya dari Jin Chantao. Baiklah kalau begitu, yang paling ahli dalam hal alkemis akan membuat obat utama, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak begitu mengerti tingkat alkemis di dalam tim Guyan Protos. Dan dia juga sekarang tidak tahu tingkat apa yang telah dicapainya. Saudara Xiaoyan, ramuan apa yang telah kamu sempurnakan baru-baru ini, ucap dari Jin Chantao. Xiaoyan lalu mengingat-ingatnya. Lalu kemudian dia mengeluarkan Ling Yun Suan Tiandan dan memberikannya kepada Jin Chantao. Saat menerima ramuan itu, Jin Chantao pun terkejut. Bukankah ini adalah ramuan kembar? Tanya dari Jin Chantao. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Oh ya, ramuan ini sebenarnya dikembangkan secara khusus oleh Lang Tian. Tetapi Xiaoyan membuat ramuan ini menjadi lebih sempurna daripada Lang Tian. Aku tidak bisa membuat ramuan kembar seperti itu. Ramuan ini terlalu sulit bagiku. Bisakah aku mengajukan satu pertanyaan lagi? Kekuatan jiwamu ada di tingkat apa? Tanya dari Jin Chantao lagi kepada Xiaoyan. Aku memiliki tingkat kekuatan jiwa alam suci, jawab dari Xiaoyan. Abah, alam suci, jawab dari Jin Chantao. Jin Chantao pun lalu berkata lagi, itu berarti level alkemismu sudah mencapai tingkat kesakralan yang kedua. Akan tetapi kekuatan jiwamu mampu memperbaiki level ramuan yang lebih tinggi. Sedangkan ramuan yang harus kita buat setidaknya seseorang alkemis tingkat kesakralan keempat yang bisa membuat ramuan itu.
Akan tetapi aku pikir dengan kekuatan jiwa yang kamu miliki saat ini, itu pasti tidak akan menjadi masalah untukmu, Xiaoyan. Jawab dari Jin Chantao. Ketika Zhou Chang'an mendengar kata-kata Jin Chantao ini, dia pun sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan seseorang alkemis yang sangat hebat dan jiwanya telah memasuki ranah suci. Xiaoyan pun akhirnya duduk dan dia menatap bahan-bahan obat dengan hati-hati. Bahan obat ini tidaklah cukup, ucap dari Jin Chantao. Kemudian Xiaoyan pun menoleh ke arah Lang Tian. Lang Tian, kamu bertanggung jawab atas integrasi ramuan, dan Jin Chantao bertanggung jawab untuk pemurnian. Lalu aku bertanggung jawab untuk pemurnian akhir. Bagaimana? Ucap dari Xiaoyan. Lang Tian dan Jin Chantao pun lalu mengangguk. Mereka bertiga pun memulai untuk memperbaiki obat. Di bawah pembakaran terus-menerus dari Xiaoyan, bahan-bahan ramuan obat pun akhirnya nampak memerah. Meskipun permukaannya tidaklah rata, bentuk lingkaran ini adalah lingkaran yang tidak berbenturan. Namun Xiaoyan merasa lega saat ini. Pemurnian tahap pertama ini sepertinya akan berjalan dengan lancar. Dengan kekuatan jiwa dari alam suci Xiaoyan, walaupun ada sedikit kesalahan, pemurnian ini bisa dikontrol dengan baik. Ramuan yang berangsur-angsur terbentuk, akhirnya suhu api surgawi pun ditekan lagi ke titik terendah. Untuk sesaat, seluruh kuali obat itu berwarna merah. Dan ramuan dengan pola seperti awan pun didapatkan dari sebuah bentuk akhir. Namun meskipun ramuan ini telah terbentuk, pada langkah terakhir ini mereka harus menghadapi petir yang dibawa oleh ramuan ini. Awan tebal pun segera terbentuk dan petir-petir pun akhirnya menderu. Saat akan menghadapi petir-petir itu, Zhou Chang'an ingin berpartisipasi. Akan tetapi ketika dia ingin melangkah maju, Xiaoyan menahannya. Kekuatan petir ini jauh lebih lemah daripada tubuh petir dewa kuno milik Xiaoyan. Buar, tatetor, buar. Petir-petir itu pun meledak dan memerangi sekitarnya. Di udara, Xiaoyan tidak menghindari petir-petir itu. Dan dia langsung mengambil keuntungan dari kekuatan fisiknya untuk mengambil alih petir-petir itu. Tartetor, buar. Xiaoyan pun dibordar-bardir oleh petir itu. Tubuhnya dipenuhi asap karena sambaran-sambaran petir itu. Namun setelah itu, petir-petir itu berputar-putar di sekujur tubuh Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan pun lalu mendarat ke tanah. Dan semua pakaiannya telah terkoyak oleh petir. Di tubuhnya banyak sekali terdapat bekas luka. Di tubuh Xiaoyan masih tersisa aliran listrik. Lalu Xiaoyan pun menuangkan aliran listrik itu ke dalam kuali obat. Luka-luka di tubuhnya pun perlahan-lahan menghilang. Kemudian Xiaoyan menggunakan pakaiannya lagi. Matanya perlahan menatap kuali obat di depannya. Ramuan di kuali obat itu memancarkan aroma dandelion yang sangat kaya. Ketika Xiaoyan melihat itu, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Sementara itu Zhou Chang'an yang melihat itu dia pun penasaran. Dia lalu bertanya kepada Xiaoyan, apakah pemurnian ini berhasil Xiaoyan? Tanya dari Zhou Chang'an. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Ramuan ini telah melampaui tingkat kedua roh suci. Cukup untuk dibandingkan dengan ramuan tingkat ketiga atau bahkan tingkat keempat, ucap dari Jin Chantao. Xiaoyan tersenyum mendengar itu. Ia lalu memasukkan ramuan ini ke dalam botol gioknya. Kalau begitu ayo kita lanjutkan pemurnian tahap selanjutnya, ucap dari Xiaoyan. Ramuan berikutnya disebut Lei Ling Dan. Aku punya 5 bahan untuk obat ramuan ini. Hanya saja ini belum lengkap, ucap dari Zhou Chang'an. Apa efek petir dari ramuan ini lebih rumit daripada ramuan sebelumnya? Tanya dari Xiaoyan.